dan Tapi rata. untuk prediksi skor tadi berapa Iya, Mas? Mas. Skornya ya minimal 3-1 atau 4-0. Wah, Tanpa perpanjangan waktu. Tanpa Oke, perpanjangan oke, waktu oke. 4-0. 3-1 atau 4-0. Itu Gitu sih. Vietnam bunuh diri semua bagaimana itu? Iya. 4-0. Hai Tribuners, kembali lagi di Super Prediksi jelang final Piala AFF U23 tahun 2025. Indonesia masuk final, Tribuners. Yeay! Indonesia bakal melawan Vietnam di pertandingan final besok Selasa 29 Juli 2025 di Stadion Utama GBK, mulainya jam 8 malam. Jadi apakah Indonesia bisa mengunci title juara Piala AFF U23 tahun 2025? Kita mau bahas ya barengan sama dua reporter paling bola di tribunis.com, ada Bang Alfa dan juga Bang Gilbert. Halo. Halo. Indonesia masuk final loh. Betul. Betul. Gimana nih? Seneng nggak? Sebagai bangsa besar senang. Oh, Bang Gilbert? Sebagai pecinta sepak bola tanah air senang. Oke. Sebagai rakyat biasa aku juga senang. Kita mau ngomongin Indonesia lawan Vietnam. Besok finalnya bakal berlangsung malam hari. Tapi karena ini kita mau prediksi, lo harus megang satu-satu. Bang Gilbert pegang apa? Indonesia. Indonesia. Jeng 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 jeng. Bang Alfa pegang apa? Tidak lain tidak bukan. Asik. Aduh. Golden Star Warriors. Aduh. Gue pakai dulu nih. Oh, iya, dapat dari mana? Oleh-oleh Vietnam. Oh. Waktu ikut perang ya. Sisa perang dunia. Boleh juga gimmicknya ya. Oke, jadi ini ada kubu Indonesia, Bang Gilbert yang bakal pegang dan juga Bang Alfa bakal pegang Vietnam. Kenapa Vietnam. jadi dipakai? Di sini aja. Oke. Tampilin. Takut nggak sopan. Ditampilin ya. Oke, aman-aman sih. Oke. Nah, karena besok mainnya itu adalah malam hari, kebetulan. Bakal rame nggak ya? Kira-kira menurut lo yang tiap hari bakal kemarin kan dia liputan mulu nih di GBK. Semoga sih ya, berharapnya rame. Tapi karena ini weekdays, jadi kita nggak bisa berharap banyak. Tapi mungkin harapannya adalah semoga bisa angkat piala nih di Iya Indonesia. dong. Jadi banyak masyarakat mungkin yang ikut ataupun dikerahkan ya, dalam Ya, tanda oke. kutip dikerahkan. Siap. Jadi kemungkinan sih kayaknya rame ya. Ya 10.000 lewat lah kalau 10 ribuan. Oke. Nah, kalau ngomongin Indonesia lawan Vietnam, kita ngomongin pertandingan terakhirnya dulu kali ya. Di kemarin babak terakhir semifinal. Sebelum akhirnya masuk di final, Indonesia ketemu sama Thailand, kemudian Vietnam ketemu sama Filipina. Dua-duanya tuh beda deh, beda kasus ya. Kalau misalnya Indonesia kita harus tanding lama nih. Iya. Ya. Karena ditahan 1-1 terus harus penalti 7-6 ya. Betul. 7-6. Vietnam awalnya kalah dulu dari dulu, Filipina 1-0. 1-0 terus akhirnya comeback mampu membuat 2-1. 2-1. Lebih aman mainnya ya, Lebih karena aman. nggak perlu perpanjangan Waktu dan deg-degan. Iya. Babak adu penalti deg-degan. Oke, ngelihat dari pertandingan terakhir, bagaimana kalian menganalisis permainan besok dari masing-masing kubu? Dari Indonesia dulu deh. Kalau melihat pertandingan terakhir kemarin lawan Thailand, sebegitu sengitnya. Apalagi Thailand kan gajah tunggal. Gitu dong, bukan. Gajah perang. Gajah perang. Gajah putih. Tim gajah putih itu kan memang punya tradisi. Gajah putih negaranya. Gajah apa? Julukannya. Oh, gajah Julukannya. perang. Tradisi iya. juara untuk lingkup Asia Tenggara dong, tapi ya. Iya. Belum nyampe dia ronde 4 Piala Dunia, belum pernah. Baru di Asia Tenggara. Dan bisa dikalahkan Indonesia itu suatu hal yang memang kelas kelompok umur, tapi itu suatu hal yang ya patut diapresiasi lah, karena selain perjalanannya panjang, kalah dulu 1-0, baru ikut perpanjangan waktu, penalti, deg-degan kan, tapi akhirnya bisa menang dibanding harus dengan Vietnam yang mengalahkan tim universitas gitu kan. Jadi sepertinya nggak lebih sulit untuk melaju ke final, dan tantangannya tidak diporsir habis lah untuk tenaganya untuk kita bisa tampil di final ini. Dan optimis sih melihat partai final ini, mungkin selain back to back final ke final lagi, tapi mungkin final kemarin kan nggak ngangkat ya. Nah, mungkin final tahun ini bisa ngangkat juara, dan target PSSI untuk juara Piala AFF U23 ini
sepertinya akan terwujud. Asik. Optimisme di sebelah kiri, di sebelah kanan bagaimana? Wajar sebagai WNI memang penuh keoptimisan gitu. Jadi gue sebagai masyarakat biasa ini Vietnam. nilai sih sebenarnya Vietnam lebih punya peluang lah ya, karena ini adalah final beruntun ketiga bagi Vietnam dan ketiga-tiganya nggak pernah di kandang sendiri. Kamboja, Thailand, di Rayong dan di Jakarta. Kalau ngeliat track recordnya Vietnam menang 2-1 lawan Filipina yang notabene tadi dibilang tim universitas, Iya. tapi tim universitas ini hampir ngalahin Indo. Kalau nggak bunuh diri aja tuh Iya, nomor iya, 14 iya, Filipina, iya. mungkin udah selesai tuh Indonesia, karena Filipina jujur mainnya bagus. Malah makanya sebelumnya saya tuh berharap ya Filipina ini bisa lebih jauh gitu, bisa ngalahin Vietnam biar finalnya Indonesia Filipina gitu. Oh. Tapi ternyata takdir berkata lain, jadi Vietnam yang masuk untuk ketiga kalinya di final. Dan kali ini lawan Indonesia lagi setelah sebelumnya ketemu Indonesia lagi. Thailand di Rayong. Kalah penalti tahun lalu. Kita kalah penalti 65. Hernando, ya. Hernando gagal di U23 ya. Itu penyesalannya tuh Iya. lama banget Dalam, dia ya. penyesalannya. Tapi dia golin lawan Korea akhirnya. Iya, akhirnya itu diwujudkan Iya. kan. Setelah dia takut ngambil penalti itu, setelah itu kan dia trauma tuh katanya bilang. Akhirnya dia dibuktiin pas Belajar lawan lagi. Korea. Apalagi ada penerus kita sekarang nih, ada kiper dari timnas Indonesia, Ardiansyah. Ardiansyah. Wah, itu keren itu kemarin. Iya. Save-save-nya apalagi di extra time ya. Ternyata Di memang- saat semua pemain kita udah nggak punya, udah nggak kuat lari. Iya sih. Body mungkin masih kuat, tapi untuk lari seperti udah mulai habis fisiknya. Ardiansyah wah, ditembak ada sampai 3 kali ya kalau nggak salah, ada 3 kali save. 3 kali save dalam satu proses penyerangan. Itu luar biasa keren itu Ardiansyah. Karena lawannya Thailand, kalau lawannya Vietnam sih beda lagi mungkin ceritanya ya. Nggak mungkin sampai save banget dong, justru Iya. nggak nyerang kan. Justru nggak nyerang kan Vietnamnya. Bukan maksudnya nggak nyampe ke babak extra time. Oh, udah menang duluan Indonesia. Vietnam dong yang menang duluan. Vietnam menang duluan nih karena gacor-gacor. Indonesia ini sebagai tim yang notabene paling gahar ya, skuadnya paling gahar itu dibanding tim-tim lain. Sayangnya kurang produktif kalau kita nggak menghitung Brunei ya, Brunei 8-0 itu. Setelah itu kita ngegolin baru lawan Thailand kemarin. Lawan Malaysia kita 0-0 nggak mencetak gol. Indonesia tuh di turnamen ini paling banyak menciptakan Peluang. tendangan shot on target. Tendangan 70-an lah shot on target. Tapi yang on target cuman 20-an, Iya. 27 atau 24 gitu. Berarti Dan itu bukannya, setengahnya lawan Brunei. Berarti ini setengahnya jelek banget. berarti bukannya nggak produktif. Oh, Kipernya yang kejagoan. Oh, Kiper lawan yang kejagoan. oke, oke, Kiper oke, lawan yang oke. terlalu jago. Oke. Lah waktu penalti kemarin lawan Thailand 7 tendangan ya? 7 tendangan. Iya. 4 dibaca semua sama kiper Thailand. Berarti kan selama proses permainan Tapi kan kalau penalti Thailand kemarin memang kipernya memang iya dibaca mantep semua banget. kan. Andal 4 atau sih, 5 tendangan. ini sih. andal. Tapi memang tipe tendangannya beda. Pemain Indonesia kelihatan kalau penalti kayak Takut. belum biasa ngambil Oh, penalti. Tapi kan berarti kan artinya emang kiper lawan Indonesia yang lagi jago-jago Jujur ketemunya. jago, Iya. gitu. Coba diaduin sama Karius ya. Mungkin gol semua itu Kade Karel, baru Kakang Rudianto. Karius tuh ya. Bisa golin pasti itu. Benar. Karena kiper jago-jago makanya 70 chance. Ya, yang masuk cuma 1 kan. Iya. Sisanya Brunei. Oh, kemarin Kakak nggak shoot penalti ya? Kakang shoot Nendang penalti. Kan masuk Iya. kan dia. Masuk. Iya. diulang ya Kakang? Iya diulang. Tendangannya diulang ya? Yang Oh iya iya. Kipernya loncat iya, duluan. kipernya loncat. Tapi yang jadi momentum agak kayak banyak Deg-degan. komennya adalah karena si Adriansyah itu kayak misalnya kalau misalnya mau jaga pas lagi final tuh dia harus megang bolanya dulu kan ya mungkin itu ininya Ritual dia kan? ya ritual dia cuma Kalau kita kiper kayak kan ada bisa sendiri-sendiri tenang tuh. nggak mas ini hidup mati mas tapi mas gitu gituin bolanya terus Kirain netizen tegang pas hoki jadi pendang geli mah. oh iya itu Tapi juga kalau kalau gue personal yes nilai sama sekali nggak deg-degan kan? nggak deg-degan. Sama Karena- sekali karena bener. memang Matang Oh, dia percaya matang. sama hoki. Dia sebenarnya Oh. matang. netizen mungkin sekarang nilainya nih hoki lagi underperform aja sih sebenarnya bukan jelek. Dulu di U19 hoki adalah Jens Ravennya dulu di U19. Karena kalau cuma lawan Brunei hoki Iya. udah menang banyak itu udah 4 atau golinnya. 5 gol ke Brunei doang ya waktu itu ya di U19. Nggak ada yang salah, memang lagi underperform aja. oke Apalagi dia lagi ada kasus kan kemarin Iya, dikata-katain sama netizen. Wah, kacau juga netizen emang.
kurangin dong, kurangin ini. Tapi kalau buat Tribuners sih kayaknya gue percaya enggak kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya kalau misalnya tadi kan kita udah lihat dari pertandingan terakhir. Kemudian kalau secara AFF tadi seperti yang Bung Alfa bilang, kalau misalnya ini udah pernah ketemu 2 kali ya kita sama Thailand. Kalau Vietnam. Kalau misalnya ini Vietnam menang berarti hat-trick. 3 kali dia jadi juara Piala AFF U23. Nah, sekarang dari sisi itu kan juga jadi pressure sendiri ya buat para pemain gimana lo menghadapi juara berturut-turut 2 tahun nih. Tapi spesialnya kita lagi main di kandang sendiri. Betul. Pasti jadi dukungan juga, jadi semangat juga dari para pendukung. Nah, lo sendiri melihat Vietnam sekarang gimana permainannya? Apakah mereka mental juaranya masih ada dan Indonesia apakah kayaknya dapat tekanan juga karena masuk final dan main di kandang sendiri? Bang Alfa? Setelah beberapa pemain yang pernah gue wawancarain tuh ya, karena mereka tuh bilang justru kalau main bola di kandang lawan itu justru lebih lepas dan lebih terpacu adrenalinnya gitu dibanding lu main home di kandang sendiri, karena lebih pressure kan. Ini kandang gue nih, jadi menggebu-gebu, akhirnya ngebuat permainan itu jadi agak berubah gitu ritmenya, karena kadang kan pemain bola itu kebawa ritme penonton segala macem gitu, karena memang tensi lagi tinggi, ke bawah tinggi gitu. Sebenarnya kalau untuk pemain yang away, apalagi Vietnam yang notabene memang cara mainnya itu nggak cuma di lapangan tapi ada main psikologis. Vietnam tuh terkenal kalau negara bilang orang diving, main keras gitu. Bahkan si ketum kita Erick Thohir udah nyuruh menegaskan kalau Vietnam main keras kita kasih keras. Jangan mau tanah air kita diinjak-injak. Kalau nggak diinjek udah nggak bisa datang dia. Iya, kalau nggak diinjek gimana mainnya itu? Hati-hati juga karena kan banyak pemain yang lagi kondisinya nggak bagus. Benar, kayak di Indonesia di timnas ada Arkan Fikri dan kalau di Vietnam kayaknya untuk lawan final besok pemain-pemain udah pada fit harusnya, setelah sebelumnya ada Pam Liduk yang sempat cedera dan sekarang kemarin udah main lawan Filipina, mungkin di lawan Indonesia udah bisa main juga. Jadi kalau menurut gue peluangnya karena main di Indonesia, Vietnam lebih lepas, punya lebih lepas, karena pun 2 juara yang sebelumnya itu di luar semua, di Kamboja dan di Thailand kan. Mungkin mereka justru berambisi lebih. Kapan lagi nih angkat trofi di Indonesia gitu. Oke, jadi Bang Gilbert sendiri gimana? Awalnya kan sebenarnya Piala AFF nih nggak terlalu rame gitu ya. Menurut saya juga belum rame sih. Terus sekarang kan yang hadir di stadion ya. Mulai rame nih. Terus di stadion nggak rame, di medsos rame. Di medsos rame. Gimana Bang? Kalau melihat timnas Indonesia sekarang kan hype euforia timnas itu di warga Indonesia ini lagi tinggi-tingginya, dari senior, U23, U19 kan, apalagi kemarin sempat tinggi-tingginya karena pelatih STY. Jadi stadion yang sepi bukan berarti tidak ditonton gitu kan. Bisa aja stadion sepi tapi semua maksudnya TV. Stadion sepi gara-gara bukan STY lagi apa gimana? Bos. Mungkin salah satunya itu. Oh mungkin karena kan Gerald Vandenberg kan belum baik dikenal. Iya, nggak terlalu banyak dikenal. Buktiin. Iya, dia tuh bisa ngebanding langsung dapat trofi. Betul, apalagi STY kemarin gagal kan. Iya, antar U23-nya kan, U23-nya kan. Gerald Vandenberg sini harus jadi target utamanya dia. Karena ini semua bayangan orang-orang semua, Indonesia nggak bisa melangkah jauh. Senior ini ganti Patrick Kluivert, ganti Vandenberg. Jadi ini buktinya ada. Kluivert masuk ke Piala Roda 4 gitu kan. Vandenberg masuk ke partai final, dan di final ini bakal jadi pembuktian dia buat bisa ngasih tahu nih ke orang-orang, gue tuh punya strategi yang lebih bagus, nggak perlu main cantik, yang penting menang kan. Benar sih. Nggak perlu main cantik, emang kemarin mainnya nggak cantik. Enggak, kalau selama 3 pertandingan terakhir bisa diakuin permainannya masih minim kreasi, terus mungkin counter attack bagus ya, counter attack, tapi untuk membangun serangan masih meskipun penguasaan bola 60-70% kita, tapi kita gagal untuk menembus pertahanan lewat kreasi dari bawah ya, dari bawah untuk masuk ke atas. Tapi untuk serangan balik mematikan juga pemain-pemain kita. Kita pemain tepat, Tarian Hanan, ada Jens Raven, tapi ada yang cedera kayaknya satu, ada yang kartu kuning nggak bisa main, Gabriel Ruiz nggak bisa masuk, Arkan Fikri juga. Pemutihan nggak? Harusnya kartu kuning 2 kali tuh kalau nggak salah ya. Di match beruntun. Iya. Harusnya tetap bisa main. Final ya, pemutihan ya. Kalau
Robby Darwish masuk kan keren juga, ada Robby Darwish, ada Buffon lagi kan. Main dunia semua itu yang main itu. Makanya Pada takut langsung Nguyen. Buffon kan Baru ada pemain Persita. Yardan Yafi. Ya betul, itu keren juga kemarin. Tendangannya tenang dia kan. Tenang. Bisa cetak gol. Lumayan juga, ganteng juga kan. Ya itu dia. Ei. Kalau ganteng komentar cewek biarin dah. Dia yang menyebut tadi untuk kemenangan sih seharusnya udah di depan mata ya. Karena dari segi berbagai aspek Indonesia lebih unggul, meskipun dikit-dikit ya, secara materi pemain ataupun grafik kalau dibilang Bung Alfa Brunei nggak kehitung kan tetap aja dijalanin. Iya. 8 gol juga kan. Iya. Jadi kebanggaan walaupun. Iya. Mengantarkan Jens Raven jadi top scorer Oh, iya, sementara iya, dengan iya, 7 gol iya, Jens iya, Raven. Iya, itu Respect. kan. Baru selain itu juga ada potensi-potensi bibit-bibit muda nih, kayak Karel. Udah 2 kali kalau nggak salah, kayak Karel kemarin ikut juga tuh di yang lawan Vietnam terakhir. Tapi sekarang main lagi, Thailand. Ferrari main lagi. Jadi sepertinya akan ada rombak-rombakan juga dari Van den Broek yang kita lihat wah akan menarik nih, apalagi kalau naruh Pak Polisi di tengah kan. Naruh Ferrari di tengah kita nggak tahu, karena di belakang Kakang sama Kadek Karel kemarin kuat. Sebelumnya kan si Kakang kan polisi juga Kakang. Iya ya. Oh, Kakang polisi Kalau juga. match yang pertama kan lawan Schumann ya, yang temannya Kadek Karel di belakang. Iya. Nah ini kemarin Lawan Brunei. Karelnya Kakang. Brandon. Jadi ternyata bisa berbagai posisi nih pemain-pemain kita nih. Asik. Yang seniornya nggak terpaku back gitu kan. Kita juga untuk sayapnya punya Donitri. Saya dari Iya. dulu selalu ngefans sama Donitri nih. Bener sih Donitri memang Ceking, the bukan next. ceking ya, kurus tapi kuat dia ternyata bodinya. Dibanding sama Aduh, Rizky Ridho Donitri- masih Donitri berbodi. yang di gue nih Donitri koruptor. Jadinya gue kalau lagi nonton bola ada muncul Donitri langsung Donitri Ini Pamungkas. Donitri Pamungkas, Mirip pemain, Rizky Ridho tapi lebih kurus dibanding Rizky Ridho. pemain Persija Jakarta. Tapi ternyata napasnya kuat, bodinya kuat. Terus bisa ngeliat momentum, bisa ngebuka ruang. Wah, itu saya ngefans sama Donitri. Jadi berarti Doni One. Yoi. The only one mungkin namanya itu ya. ya Oke. Itu dong kita prediksi inian pemainnya. Susunan pemain Line up, sama line up. kira-kira bakal line up sama kira-kira bakal permainannya apa ya? Apakah 3-4-3 apakah seperti apa dari Vietnam dulu nih? Vietnam sih di atas kertas mereka mainnya pakai 3 back ya dari Jadi nggak di 3 atas lapangan. Enggak. Jadi kalau di atas kertas itu maksudnya adalah strategi itu Oh, yang ditulis oke, sama oke. pelatih di daftar susunan pemain tuh. Oke, oke. Backnya ada 3, midfieldnya ada 5 atau 4, depannya ada 3. Tapi kemungkinan untuk lawan Indonesia kayaknya sih mainnya 3-4-3, Nah, tetap 3-4-3. 3 back mainnya. Patternnya itu pattern ala pelatih Defense. Korea lah ya. Kim Sang-sik kan ya masih CS-nya Sintayong juga nih. Iya. Sayang banget dia nggak ketemu Sintayong nih U23, jadi dia menghadapi lawan yang lain. Emang Gerard Sintayong lagi Van nggak di den Broek. Indonesia? Sintayong sekarang jadi wakil Presiden presiden KFA. PSSI-nya, PSSI-nya Oh, Korea. PSSI PSSI-nya Korsel. Nggak ada yang tahu lagi berkunjung, Pak. Bener sih, siapa tahu besok datang ya. Nonton. Karena dia Iya, dia adalah diundang pemegang sama visa siapa yang ngundang tuh? Bebas. Golden Visa. Golden Golden Visa. Visa kan. Bebas dia keluar masuk. Iya, tapi Iya. siapa nggak Orang ngerti. pertama yang terima Golden Visa loh. Iya. Sayangnya. Kapan jadi Sintayong ya? ya? Next. Iya, tadi kita lagi ngomongin strategi tuh jadi 3-4-3. 3-4-3. Kipernya Vietnam tuh tadi kita lupa. Shot out bagus juga, lumayan bagus. Dan pemain-pemain lain itu sebenarnya cukup merata ya. Vietnam itu selalu jadi tim yang kelihatannya kayak biasa aja karena mereka memang rata-rata bukan pemain abroad kan. Oke. Mereka main di liga-liga mereka sendiri, main di Local Hanoi dan lain-lain. Dan mereka itu punya satu pemain keturunan juga ternyata. Nggak kayak cuman Indonesia doang nih yang punya Jens Raven, ada Brandon Sneman dan lain-lain. Mereka punya namanya Victor Lee, keturunan Rusia, lahir di Moskow. Looks-nya sih Rusia banget ya. Rusia banget, dia main gelandang, lumayan bagus juga, kreator juga. Dan kalau di penyerang sih si nomor 7 ya, pencetak 2 gol namanya Nguyen Dinbach. Itu Dinbah. itu tipikal mainnya sih lumayan agresif ya. Dan Vietnam itu rata-rata pemainnya berani untuk shooting dari kotak 16. Jadi sebenarnya ancaman juga buat Indonesia gitu. Terlebih Indonesia ini sebagai tim yang sering kena syuting nih, tapi memang syutingan lawannya kadang-kadang melenceng, kadang-kadang ya gimana ya, proses lah ya. Tapi kalau untuk lawan Indonesia besok, Vietnam sih tetap gue prediksi bakal tetap pakai pattern yang sama, pakai pola yang sama. Setelah sebelumnya lawan Filipina terbukti efektif walaupun kebobolan 1-0 duluan,
ini kita harus apresiasi banget si Moriana, pemain Filipina yang mencetak gol itu. Memang nggak mungkin Vietnam juga sendiri kaget itu kegolan lebih dulu, karena memang seefektif itu mainnya Filipina. Tapi setelah itu Vietnam just being Vietnam gitu. Vietnam adalah Vietnam, dan cara main mereka itu apa ya, determinasi pemain-pemainnya itu mantep. Dan untuk kebugaran fisik sih ya so-so lah ya, pemain Asia Tenggara di usia 23 ke bawah ini ya masih bagus-bagus lah, bagus-bagus dan Oke. mantap. Dan untuk lawan Indonesia sih kayak chance-nya punya ya, kalau apalagi kalau misalnya Indonesia tetap pakai pola yang sama ketika lawan Thailand, Harus diganti deh. harus diganti. Kemungkinan besar memang kayaknya harus memang diganti untuk lawan Vietnam gitu sih. Iya, Vietnam super rapi soalnya ya. Super rapi. Gimana nih Bang Gilbert, kira-kira permainannya berapa? Langsung aja semuanya 7 di depan. Ya. Kalau dibilang Bung Alfa 3-4-3 pergeran, wah itu blunder sih. Oh gitu? Iya, Karena? blunder, bisa habis 4-0 tadi itu pertandingannya. 3-4-3 di atas kertas, tapi Iya, ketika main di praktik lapangan lapangannya. jadi 5-3-2. Tapi kan fokus mereka berarti menyerang, tidak untuk bertahan kan. Iya, Iya. mereka pasti menyerang. Iya kan, tuh. Fokus mereka jadi menyerang kalau dengan Jangan takut, 3-4-3 maju kan. duduk. Tidak untuk bertahan, sedangkan Nyindir. Indonesia Langsung pressure. seharusnya lazimnya gitu ya, ketika bertanding di partai puncak dan kekuatan timnya lebih rendah dibanding tim lawannya, terus bermain di Kandang kandang lawan. lawan gitu kan, harusnya lazimnya bertahan gitu kan, nunggu dulu ada peluang baru masuk. Tapi kalau dia 4-3 dia berarti fokus untuk menyerang dengan memperbanyak serangan dari kreasi dari kanan kiri juga. Wah blunder juga, apalagi kita punya pemain cepat-cepat tadi. Makanya bisa-bisa 4-0 sebelum penalti nanti nih kalau bermain seperti itu. Karena meskipun timnas Indonesia kemarin tidak efektif, tapi banyak yang bilang formasi harus diganti gitu. Tapi untuk pakem depannya sih tetap sama ya sepertinya. Jens Raven kan keempat khawatir, aduh Raven kakinya nggak bisa main. Tapi tadi malam postingannya Pak Ketum Erick Thohir ditanya udah sehat belum? Udah bisa nendang orang katanya. Bisa. Hari sih. Serem banget. udah bisa tampil berarti kan, nggak semengkhawatirkan itu. Tapi kalau untuk yang pemutihan tadi kita saya belum tahu update-nya apakah ada pemutihan atau enggak. Kalau pemutihan lebih bagus lagi ya. Tapi kalau untuk cerah kan nggak mau gimana gitu, kayak Alkan Fikri kan, aduh anak Medan juga sayang juga kemarin tidak banyak ininya ya, atraksinya ya. Padahal waktu dia U23 diganti lawan Korea tahun lalu sebelumnya di kualifikasi Piala Asia, meskipun dia gagal penalti tapi dia sempat kelihatan tuh bangun serangan sama Justin Hapner. Tapi di kali kayaknya tergantung circle ya. Kalau circle kita dewasa kita ke bawah jago gitu kan. Apakah Untuk circle circle-nya kita kurang elit ya? anak-anak ya udah ke bawah lagi gitu. Nggak seperti era Sintayong. Akan Fikri ini kreatif ya kalau saya lihat gitu kan. Dan untuk di belakang seperti tidak akan banyak perubahan. Kadek Karel masih akan jadi jangkar utama di belakang ya. Ini Manjapidi gitu, kuat gitu badannya, nggak gede tapi gemuk, terkesan gemuk kan. Terkesan gemuk tapi kuat kayak Manjapidi gitu. Bisa didampingin sama siapa aja, Ferrari bisa, Brandon Silman bisa, Kakang bisa, luar biasa. Untuk di tengahnya sepertinya Robby Darwish bisa masuk juga kan, ada kemungkinan yang sangat bagus itu. Dan pemain-pemain cepatnya ada Donitri di belakang bisa bantu ke depan. Makanya untuk overlap ke depan Jens Raven sundulannya udah nggak bisa diragukan gitu kan. Kalau senior kayaknya kita belum lihat tim pemain-pemain yang bisa gol sundulan ya kalau di level senior ya. Di level kelompok umur Raven nih kemarin gol. Walaupun nyundul rambutnya tetap rapi. Mas Love. Jadi pemain kita ya kasarnya tinggal angkat aja. Raven yang udah nunggu di depan. Waktu sepak pojok kemarin lawan Thailand kan dia nggak kelihatan tuh. Ada di kumpulan kerubulan depan gawang. Tiba-tiba masuk golin. Jadi untuk kalau melihat formasi 3-4-3 dari Vietnam dilakukan, serangan balik Indonesia pasti mematikan dan Raven udah pasti nunggu. Jadi kasar kata Donitri tinggal angkat, Ferrari tinggal angkat, udah pasti gol itu. Udah pasti sama Raven itu. Nggak mungkin enggak. Selain kakinya yang kuat gede kan, dia nasionalisnya juga bagus gitu kan. Wah nggak bisa dipertanyakan itu. Jens Raven itu palanya juga berfungsi dengan baik. Itu satu keunggulan dari kita punya Jens Raven. Kalaupun agak-agak buntu, tenang aja, kita punya Superman Hoki Cakrakan. Caraka dong. Caraka Mas. Dia nanti berlari atau terdiam, masuk. Kita punya Hoki Caraka.
Hoki Caraka Bintang Brilian. Oh. Nama panjangnya itu. Emang iya? Iya. Oh iya. Shout out Mas Coki. Coki. Hoki dong. Hoki ini salah satu pemain yang paling dibanding sama Ferrari ya, sama Ferrari di berdua ya. Paling senior, paling mateng. Setuju sama Bung Alfa kalau orang-orang kemarin, ayo Hoki, padahal nendang penalti mah ecek-ecek buat Hoki itu. Iya. Set dia tampil di 3 kelompok umur masuk mulu dengan berbagai era kepelatihan. Apa nggak sangat-sangat baik kan? Model rambut itu udah baru lagi sekarang. Iya kan? iya iya lagi. iya. Model rambut itu udah Kriwil-kriwil Di gitu. perm gitu. Perm Ada ya, anak-anak zaman sekarang kayak gitu Iya tuh sih. Dan rambutnya. kalem. Kalem. Dari 7 penendang kita kemarin, 7 atau 6 ya? 7 kalau nggak salah. 7 penendang kita kemarin. Dia penendang kelima tuh. Dia kelima, dia dong yang paling tenang. Yang lain Oh iya iya iya. apa ada jampe-jampe ke bola. Hoki mah bawa. Taruh, tendang. Nggak jauh lagi dia Gak mundurnya jauh kan. lagi kan. Ancang-ancang. Inget-inget jadi kayak tendangannya Mark Locke modelan gitu. Mark Locke modelan Ancang- gitu. Itu kan berarti jam terbang. Jam terbang. Itu bisa berbicara. bisa dipengaruhi oleh jam terbang. Dibanding teman-teman setimnya berarti Hoki jam terbang lebih tinggi. Dan bisa membawa ini ya, menularkan Kepercayaan diri lah kepercayaan diri buat teman-temannya ya. Jadi kayak Karel kemarin waktu wawancara pas secara pertandingan ada reporter nanya sempat khawatir gak? Karel bilang saya lihat masih 60 menit, masih ada setengah jam, bisa lah kita menang gitu kan. Jadi ada semangat percaya diri yang bisa ditularkan kepada teman-teman yang masih ya bocil menjelang dewasa ini gitu kan. Jadi bisa ya kalau menurut saya sih ini akan sangat-sangat mudah ya, kalaupun karena udah ada instruksi dari Pak Ketua main keras tapi tidak cedera kan. Betul. Nah ini sangat-sangat mudah ini untuk menangkan pertandingan ini. Berarti bakal panas ya besok ya. Lebih baik cepat panas dan cepat selesai kan. Oh Betul. iya Daripada iya iya, bertele-tele jangan sampai- jangan lama-lama kasihan Iya kan? capeknya fisiknya. Sampai jam 12 kalau Merah banget penontonnya guys, kasihan kan pulangin kemarin. ntar gimana. Iya benar. Iya, apalagi reporternya sampai jam Iya. 1 di GBK. Oh, oke. Kan Vietnam bisa pakai seragam merah juga ya. Berarti besok Apa dia bakal ganti. kemarin harusnya putih, berarti besok putih. Kalau Putih ya. Indonesia pakai merah. Indonesia. Tapi pakai Indonesia merah. merah kan atau rumah, Oh bukan iya, tandang. rumah ya. Oh, oke. Skor. Prediksi skor. Dari Vietnam dulu kira-kira berapa? Singkat saja. Singkat saja. Paham. 2-0 buat Vietnam. Oh, kasihan banget Indonesia kosong. Janganlah 2-1 lah. 2-0. Oh, 2-0. Oke. Boleh, silakan Bang Gilbert. Terlalu sembrono masalah ya. Meremehkan anak-anak muda kita itu. Iya. Ada Yardan Yafi dari Persita. Tahu. Yardan Yafi 1,63 M harga transfer marketnya. Wow. Luar biasa. Kosong sama aduh. Luar biasa. Wow. Luar Ini biasa. terlalu sembrono ini Mas Alfa, mentang-mentang ada Van Kuat Hang kan kaptennya. Ya. Yes, Terus, kuat sih kuat. Tadi ada Nguyen Dinbah. Dinbah, Iya. Xuanbah. Udah itu doang 3 yang Xuanbah. takutin. Sedangkan Indonesia 11-11-nya ditakutin. Oh, waduh. kan? Ditakutin sama siapa tapi kan nggak tahu. Soalnya pasti Vietnam mikir, wah kok beda lagi nih pemain-pemainnya. Iya, Gitu. iya betul kan. Memang kalau kaptennya kita nggak bisa pungkiri ya 20-an caps lah di timnas level senior yang udah main sama ngelawan Bang Yai, ngelawan Egy, dia ngelawan adik-adikannya nih. Tapi 10-nya bisa digendong nggak? Tapi kalau timnas Indonesia kan lebih merata gitu kan, nggak terlalu bertumpu pada satu orang, nggak terlalu mengandalkan satu orang, tapi semuanya berjalan gitu rata. Dan kapasitas pemainnya semua susul lah, Merata ya. Iya, iya. rata lah. Ada penerus Hernando Ari. Indonesia nggak kehabisan kiper bagus ya. Dari Nadio Argawinata, wah kalau Nadio itu panutan saya itu. Saya sangat-sangat ngefans dan cinta sama Nadio Argawinata. Asik. Habis dikasih jersey. Oh iya, beneran. Dia dikasih jersey di Bisa? bandara. Oh, di bandara ketemu. Asik. Tanda tangan nggak? Dia ngasih. Mas pegang aja Mas kata dia. Ih, baik banget tadi. Karena mau ganti kayak Oh. itu jaket terakhir yang milih. Oh. Mau ganti ke Erspo. Oh. Baru ada Hernando Ari. Baru ada sekarang nih Ardiansyah. Ardiansyah keren nih kemarin penaltinya. Di bench masih ada Cahaya. Wah, itu jago-jago itu. Kedalaman skuadnya lumayan. Dan Tapi rata untuk ya. prediksi skor tadi berapa Iya, Mas? Mas. Skornya ya minimal 3-1 atau 4-0. Wow. Wow. Tanpa wow, perpanjangan wow. waktu. Tanpa Oke, perpanjangan oke, waktu oke. 4-0. 3-1 atau 4-0. Itu Gitu sih. Vietnam bunuh diri semua bagaimana itu? Iya. 4-0. Enggak, yang ngeliat pemain Vietnam yang karena ekspansi panas, ingat kayak waktu U16 atau U19 gitu yang siang-siang sore-sore main. Yang ada Vietnam ngeledek-ngeledekin tuh. Oh iya. Itu kan angkatannya hoki, hoki carak gitu kan. Jadi punya dendam-dendam tersendiri. Ya, Selalu lah kalau lawan Vietnam mau Iya. di semua kelompok usia pasti selalu. Balas dendam Panas. dan ajang pembuktian berarti Benar. besok ya. Gue berapa ya?
2-1 deh Indonesia. 2-1 Indonesia. Indonesia lah. Yang juara siapa nih berarti? Indonesia. Indonesia dong. Cinta gue sama Indonesia. Semoga menang ya besok ya kita Iya. ya. Selamat bertugas, lo pasti tugas lagi. Besok lo juga Betul. pasti tugas lagi. Jangan lupa live update. Super prediksi. Super prediksi. Semoga Indonesia besok bisa membuktikan kalau memang Indonesia adalah juaranya. Jam 8 malam pertandingannya di Stadion Utama GBK. Mungkin kalau lagi ada yang cari-cari tiket, semoga ketemu tiketnya buat nonton langsung di Stadion Utama GBK. Atau mungkin bisa mulai dijadwalkan nonton bareng sama teman-teman, kolega atau si dia. Waktu kemarin Oh, ada kenapa nih? rumah Dipotong nonton tiba-tiba. bareng di tempat-tempat pejabat di wilayah Tangerang ya. Iya sih. Untuk di Kota Tangerang, di rumahnya Pak Wali Kota Tangerang Oh, tuh. ada nobar besok. Ada nobar, dia bikin layar gede. Jadi kan Siap. antusias masyarakat cukup tinggi nih. Besok kalau nggak bisa ke stadion, cari aja tempat-tempat nobar gitu kan. Betul. Benar. Yang penting tetap dukung tim Iya. kesayangan ya. Dan buat youtuber Malaysia jangan datang. Live ya mereka ya. Live ya. Minta foto. Bendera Malaysia aja dicopot sama Indonesia waktu duel tandang. Ini mau foto bareng. Udah yang Indonesia aja yang dukung dah. Nggak usah aneh-aneh. Oke, kalau gitu. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol bareng Bang Terima Alfa kasih. dan Thank you. Bang Gilbert. Kita berharap Indonesia besok bisa menang dan Tribuners berita-berita terupdate menjelang Piala AFF U23 2025 bisa disaksikan di kanal YouTube Tribun News maupun Warta Kota. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.